Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Ismiati. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Is akan membahas materi bilangan berpangkat. Materi tersebut ada pada kelas 9 semester Gasal. Nah, anak-anak semua, mari simak video pembelajaran dari Bu Is sampai habis ya. Belajar dengan Bu Is ini nantinya bisa lebih mudah dalam memahami materi-materi. Oke, anak-anakku semua, pada video pembelajaran kali ini diharapkan nantinya anak-anak berkompeten setelah mengikuti video dari Bu Is. Lah, kompetensi apa saja toh yang akan diharapkan setelah mengikuti video pembelajaran dari Bu Is? Untuk kompetensi yang pertama ini nanti setelah anak-anak mengikuti video pembelajaran dari Bu Is, diharapkan nanti kalian dapat mendefinisikan pengertian bilangan berpangkat. Nah, setelah itu nanti diharapkan juga setelah mengikuti video pembelajaran dari saya, ini nanti diharapkan kalian dapat memahami bilangan pangkat positif. Maksudnya ini bagaimana? Maksudnya adalah ada bilangan yang mempunyai bilangan yang berpangkat positif. Lebih jelasnya nanti akan dibahas oleh Bu Is. Nah, kemudian kompetensi yang berikutnya setelah menyimak video pembelajaran dari saya, ini nantinya kalian diharapkan dapat memahami perkalian pada perpangkatan. Ada sebuah bilangan berpangkat yang operasinya adalah perkalian. Nanti bagaimana toh cara penyelesaiannya? Nah, kemudian yang berikutnya kompetensi apa nanti yang diharapkan setelah anak-anak mengikuti video pembelajaran dari saya? Nah, kompetensi yang berikutnya adalah nanti diharapkan kalian semua dapat memahami pembagian pada perpangkatan. Yang selanjutnya lagi, ini nanti setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Is, diharapkan kalian semua dapat memahami pemangkatan dari perpangkatan. Nah, dan yang selanjutnya, kompetensi apa saja atau kompetensi apa berikutnya yang diharapkan setelah anak-anak mengikuti video pembelajaran dari Bu Is. Nah, setelah mengikuti video pembelajaran dari Bu Is, ini nanti kalian diharapkan dapat memahami pangkat 0. Dan yang terakhir, ini nanti diharapkan setelah mengikuti video pembelajaran dari Bu Is, anak-anak semua diharapkan dapat memahami pangkat negatif. Oke, anak-anak, kita bahas yang pertama yaitu ini nanti video pembelajaran ini akan dibahas mengenai pengertian bilangan berpangkat. Nah, pengertian bilangan berpangkat itu bagaimana toh penyelesaiannya? Oke, silakan simak video pembelajaran dari Bu Is. Oke, ini nanti pengertian bilangan berpangkat itu bagaimana? Nah, sebelum kita mengetahui pengertian bilangan berpangkat itu bagaimana, alangkah lebih baiknya kalian semua silahkan menyimak beberapa contoh dari puisi. Nah, misalnya ini ada sebuah bilangan yaitu diketahui 3 pangkat 4. Nah, ini ya, ini dibaca 3 pangkat 4. Nah, kemudian ini artinya kalau 3 pangkat 4 artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3.
Nah, perhatikan, saya ulangi kembali. Ini dibaca 3 pangkat 4, kemudian artinya ini nanti adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Ya, tiganya ya, ini disebut bilangan pokok. Nah, kemudian untuk empatnya ini adalah disebut pangkat atau eksponen. Saya ulangi kembali, 3-nya ini disebut bilangan pokok dan 4-nya ini adalah disebut pangkat atau eksponen. Nah, jadi ini nanti kita bisa membuat kesimpulan bahwa pengertian bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Saya ulangi kembali bahwa pengertian bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, ini dilihat 3 pangkat 4, ini adalah bilangan pokoknya 3, berarti ini perkalian berulang dari sebuah bilangan pokok. Lah, perkalian berulangnya ini sebanyak berapa? Sebanyak pangkatnya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita membahas atau saya akan membahas tentang bilangan berpangkat positif. Ya, anak-anakku semua, silakan simak untuk materi tentang bilangan berpangkat positif. Di sini Bu Is akan memberikan contohnya. Ya, silakan dilihat ini. Ada 2 pangkat 5. Tadi pada pengertian bilangan berpangkat adalah ini nanti perkalian berulang dari bilangan pokok. 2 pangkat 5 artinya bagaimana? 2 pangkat 5 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 32. Ya, anak-anak, ini adalah bilangan berpangkat positif. Nah, kemudian contoh lagi. Nih, ada 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 artinya ini bagaimana? 3 pangkat 4 artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Karena apa? Pangkatnya di sini adalah pangkat 4. Dan hasilnya berapa itu? 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 81. Ya, anak-anak semua. Nah, kemudian contoh lagi. Ini ada negatif 2 pangkat 5. Nah, sekarang dari 2 contoh yang di atas tadi, bilangan pokoknya bertanda positif. Ini nanti Bu Is akan memberikan contoh yang bilangan pokoknya bertanda negatif. Bagaimana penyelesaiannya? Untuk penyelesaian bilangan pokok yang bertanda negatif ini nanti juga sama seperti bilangan pokok yang bertanda positif. Lah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah ini nanti bilangan pokoknya perkaliannya selalu diberi tanda negatif. Nah, oke, kita langsung saja ke negatif 2 pangkat 5. Ini artinya bagaimana? Oh, silakan kalian lihat. Untuk negatif 2 pangkat 5
Di sini artinya adalah negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Sebanyak berapa ini perkaliannya? Sebanyak 5. Karena apa? Pangkatnya di sini adalah pangkat 5. Kemudian untuk hasilnya bagaimana? Langkah yang pertama adalah kita bahas untuk hasil tandanya. Nah, perhatikan di sini misalnya ada negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian dikali negatif lagi, hasilnya adalah negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif, dikali negatif lagi hasilnya adalah negatif. Jadi di sini untuk negatif dikalikan sebanyak 5 kali, hasilnya ini nanti tandanya adalah negatif. Dan negatif berapa? Hasilnya adalah negatif 32. Nah, kemudian perhatikan contoh kembali. Nih anak-anakku semua ya. Misalnya ada negatif 3 pangkat 4. Negatif 3 pangkat 4, penyelesaiannya bagaimana? Seperti tadi, untuk arti dari negatif 3 pangkat 4 adalah, simak, oke. Artinya di sini negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali lagi negatif 3. Perkaliannya sebanyak 4 kali karena pangkatnya di sini adalah 4. Nah, perhatikan kita hasilkan tandanya terlebih dahulu. Negatif kali negatif kali negatif sebanyak 4 kali. Ini nanti hasilnya positif apa negatif? Hasilnya adalah positif. Kemudian 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 atau sebanyak 4 kali. Ini hasilnya adalah 81 ya. Nah, perhatikan ini nanti ada beberapa kesimpulan dari bilangan berpangkat positif. Kesimpulan yang pertama adalah jika bilangan pokok bertanda positif, kayak contoh ini ya, ini adalah bilangan pokok bertanda positif dan mempunyai pangkat yang positif, maka hasilnya ini nanti untuk tandanya adalah selalu positif. Ya, saya ulangi kembali, untuk bilangan pokok yang bertanda positif hasilnya selalu positif. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua adalah untuk bilangan pokok yang bertanda negatif. Ini nanti bagaimana hasil tandanya? Untuk bilangan pokok yang bertanda negatif, untuk yang pertama atau ini yang bilangan pokok bertanda negatif, jika pangkatnya adalah genap, jika pangkatnya adalah genap, maka nanti hasil tandanya adalah, oke, saya ulangi kembali. Jika ini nanti bilangan pokoknya bertanda negatif, kemudian pangkatnya di sini adalah genap, maka hasil tandanya ini nanti adalah positif. Kemudian jika bilangan pokok bertanda negatif dan pangkatnya ini adalah ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah perkalian pada perpangkatan. Nah, untuk perkalian pada perpangkatan di sini
UI sudah memberikan contoh dan kemudian itu nanti dari contoh tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, ya. Contohnya misalnya di sini ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Oke, 3 pangkat 2 di sini artinya adalah 3 dikali 3. Kemudian yang 3 pangkat 3 artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 9. Ini 9 diperoleh dari 3 dikali 3. Dan kemudian 27 ini dari 3 dikali 3 dikali 3. Dan setelah itu dikalikan hasilnya adalah 243, ya. Nah, atau seperti ini. Kalau kita pakai yang tadi caranya adalah kita kalikan semua, maka itu nanti kita menjadi kesulitan. Bisa kita ambil langkah yang kedua adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 artinya adalah di sini bilangan pokok sama, ya. Bilangan pokok sama, maka ini nanti untuk pangkatnya adalah kita jumlahkan. Sehingga 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 di sini ini nanti adalah sama saja 3 pangkatnya adalah kita jumlah sehingga 3 pangkat 5. Dan 3 pangkat 5 artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 243. Sebenarnya dengan contoh yang pertama ini tadi sama saja, cuman ini alangkah lebih mempermudah kalian. Maka untuk bilangan pokok yang bilangannya sama, pangkatnya ini nanti adalah dijumlah. Sehingga dari contoh di atas tadi bisa kita simpulkan bahwa jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Ya, saya ulangi kembali. Jika ada bilangan pokok yang sama dalam perkalian, maka pangkatnya di sini adalah dijumlah. Ya, ini adalah kesimpulan untuk perkalian pada perpangkatan. Nah, kita ke materi berikutnya, yaitu setelah tadi membahas tentang perkalian pada perpangkatan, untuk kali ini kita bahas tentang pembagian pada perpangkatan. Ini nanti Bu Is akan memberikan contoh. Contohnya yaitu ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Nah, ini nanti bagaimana penyelesaiannya? 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Nah, nih kalian lihat. 3 pangkat 5 artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. Kemudian dibagi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 di sini artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 3 kali. Nah, coba sekarang kalian kalikan. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Hasilnya berapa? Dan 3 kali 3 kali 3 hasilnya itu berapa? Nah, kalian cek jawaban kalian dengan Bu Is. Nah, di sini untuk 3 pangkat 5 hasilnya adalah 243. Kemudian 3 pangkat 3 di sini hasilnya adalah 27. Nah, sekarang coba kalian bagi.
243 dibagi 27 hasilnya berapa? Oke, sudah? Nah, coba kalian cek jawaban kalian dengan jawaban saya. Sama atau tidak? Nah, hasilnya di sini 243 dibagi 27 hasilnya adalah 9. Nah, kemudian anak-anak di sini Bu Is akan memberikan cara yang lain untuk pembagian pada perpangkatan. Misalnya ada 3 pangkat 5 bagi 3 pangkat 3. Sama ya seperti contoh yang tadi, tapi ini nanti penyelesaiannya lebih simpel, lebih enak ya. Untuk pembagian ini nanti caranya bagaimana? Nah, ternyata kalau di sini adalah bilangan pokoknya sama, untuk pembagian pangkatnya dikurangi. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 di sini adalah artinya 3 pangkat 5 dikurangi 3. Nah, terus berapa hasilnya? Oh, di sini hasilnya adalah 3 pangkat 2. Ini kan lebih enak. Kalian langsung bisa mengalihkan 3 pangkat 2 itu bagaimana? 3 pangkat 2 artinya adalah 3 dikali 3. Dan hasilnya berapa? 9. Nah, kalian bisa membedakan kan? Untuk yang cara yang pertama dan cara yang kedua. Lebih simple, lebih mudah untuk pakai yang cara kedua. Tidak begitu membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian dari sini berlaku untuk pembagian pada perpangkatan adalah jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, berlaku bagaimana? Berlaku A pangkat M dikurangi N. Di sini Bu Is sudah membuat kesimpulan bahwa jika ada pembagian pada bilangan pokok yang sama, kemudian pangkatnya di sini adalah berbeda ya, ataupun sama nanti boleh. Saya ulangi kembali, saya simpulkan jika pada bilangan pokok sama dalam pembagian, kemudian pangkatnya bagaimana? Pangkatnya di sini adalah dikurangi. Nah, itu ya untuk pembagian pada perpangkatan. Yang selanjutnya kita bahas tentang pemangkatan dari perpangkatan. Maksudnya bagaimana pemangkatan dari perpangkatan? Nah, simak video dari Bu Is sampai akhir. Nah, di sini ada contohnya. Nah, Bu Is mempunyai contoh 3 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 3. Terus ini nanti bagaimana, Bu? Nah, kalian jangan bingung. Untuk bilangan berpangkat mempunyai pangkat lagi, penyelesaiannya di sini adalah pangkatnya kalian kalikan, ya. Saya ulangi kembali, jika ada bilangan berpangkat mempunyai pangkat lagi, maka penyelesaiannya ini nanti adalah pangkatnya kalian kalikan. Nah, terus hasilnya di sini adalah 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu artinya bagaimana? Itu 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Nah, coba kalian kalikan. Kalian hasilkan 3 pangkat 6 punyanya kalian itu hasilnya berapa? Oke, sudah. Nah, coba sekarang kalian cek jawaban atau hasil kalian dengan hasilnya Bu Is. Nah, di sini hasilnya adalah 729. Nah, dari sini bisa disimpulkan jika ada bilangan berpangkat dan mempunyai pangkat lagi, ini bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah
Jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, hasilnya adalah A pangkatnya itu nanti dikalikan. Ya, itu anak-anakku. Nah, kemudian kita bahas yang berikutnya ini. Bilangan berpangkat 0. Ya, bilangan berpangkat 0. Ada bilangan pokok yang mempunyai pangkat 0. Nah, kita lihat di sini. Bilangan berpangkat 0 ada kaitannya atau ada hubungannya dengan pembagian pada perpangkatan. Yang tadi ya, ada kaitannya dengan pembagian pada perpangkatan. Coba kalian lihat. Nih, ada 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Nah, pembagian dalam bilangan pokok yang sama itu nanti bagaimana? Nah, kita pakai cara yang manual tadi. 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3 dibagi 3 kali 3. Hasilnya di sini ternyata adalah 9 dibagi 9. Nah, 9 bagi 9 adalah 1. Nah, ini adalah proses bagaimana nanti caranya jika ada bilangan berpangkat yang pangkatnya di sini 0. Ini prosesnya untuk menuju hasilnya, untuk pembuktiannya, ya. Nah, atau penyelesaiannya begini. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Nah, Kak, tadi ya, pada perpangkatan dalam pembagian jika bilangan pokoknya sama, di sini adalah pangkatnya dikurangi. 3 pangkat 2 dikurangi 2. Nah, pangkatnya kalian kurangi 2. Kurangi 2 berapa? Oh, ternyata hasilnya adalah 0. Nah, sehingga di sini 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 1 ini prosesnya dari mana? Dibuktikan dari mana? Dari contoh yang pertama ini tadi. Ya, gitu. Nah, sehingga atau Buis mempunyai contoh lagi. Misalnya di sini ada 89 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Kemudian 125 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Nah, ya, kalian lihat di sini ada bilangan yang berpangkat 0, ternyata hasilnya adalah selalu 1. Nah, tadi kita sudah membahas bilangan contoh ya, contoh bilangan yang positif berpangkat 0. Sekarang pasti kalian bertanya-tanya, kalau bilangannya pokok itu bertanda negatif, terus hasilnya apakah negatif 1? Kalian simak video kali ini ya. Contoh bilangan negatif berpangkat 0 ya. Bilangan pokoknya bertanda negatif. Bagaimana? Ini contohnya. Ada negatif 3 pangkat 2 dibagi negatif 3 pangkat 2. Prosesnya juga sama seperti tadi, yaitu negatif 3 dikali negatif 3. Dibagi, ya ini negatif 3 dikali negatif 3. Terus kalian hasilkan ini tadi. Seperti perpangkatan pada yang pertama tadi, bilangan berpangkat positif. Nih, negatif kali negatif. Ya, pangkatnya di sini genap, maka hasilnya di sini adalah positif. Dan ini juga yang bawah sama, pangkatnya genap, maka hasilnya di sini adalah positif. Nah, sekarang 9 dibagi 9 hasilnya adalah 1. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa untuk semua bilangan yang bertanda positif maupun negatif, ini bilangan pokok ya, untuk semua bilangan pokok yang bertanda positif maupun negatif, jika berpangkat 0, maka hasilnya di sini adalah 1 ya. Ini saya ulangi kembali, baik bilangan pokoknya positif
maupun negatif. Jika berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Ya. Nah, kemudian kita bahas yang berikutnya, bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif ini berlaku jika ada A pangkat negatif N. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau tadi yang pertama kan pangkatnya adalah positif, langsung saja dikalikan sebanyak pangkatnya, ya. Nah, sekarang jika ada bilangan pokok yang pangkatnya negatif, bagaimana penyelesaiannya? Oke, kalian simak ini. Jika ada A pangkatnya adalah negatif, kalian rubah dulu menjadi pangkat positif. Nah, pangkat negatif kalian rubah nanti menjadi pangkat positif. Di sini kalian rubah dalam bentuk 1 per, ya, selalu 1 per. Nah, untuk yang bawah ini atau penyebutnya ini nanti adalah bilangan pokoknya masih tetap dan pangkatnya ini sudah berubah. Yang asal mulanya negatif sekarang sudah berpangkat positif, ya. Itu. Nah, ini Bu Is mempunyai contoh. Misalnya di sini ada 4 pangkat negatif 2. Ya, 4 pangkat negatif 2, pangkatnya negatif, maka kita rubah dalam bentuk pangkat positif. Dirubah menjadi 1 per, ya. Nah, ini 1 per, ya. Untuk yang bawahnya atau penyebutnya ini nanti adalah bilangan pokoknya masih sama, pangkatnya sudah menjadi pangkat positif. Kemudian kita uraikan. Nah, 1/4 pangkat 2 di sini artinya adalah 1/4 dikali 4. Hasilnya adalah 1/16. Nah, contoh yang berikutnya. Nah, tadi adalah Bu Is memberikan contoh yang bilangan pokoknya bertanda positif. Sekarang Bu Is memberikan contoh yang pangkatnya di sini, bilangan pokoknya di sini adalah negatif. Bagaimana penyelesaiannya? Tadi Bu Is sudah bilang dirubah ke dalam bentuk 1 per, bilangan pokoknya masih tetap, pangkatnya berubah menjadi positif. Karena ini bilangan pokoknya bertanda negatif, kan tetap. Sehingga bentuknya seperti ini. 1 per negatif 4 pangkat 3. Kemudian kita uraikan menjadi 1 per negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Coba kalian hasilkan tandanya. Positif apa negatif tandanya ini? Ingat, yang pertama tadi sudah dibahas Bu Is. Jika ada bilangan pokok berpangkat, ya, kemudian bilangan pokoknya tandanya negatif, pangkatnya ini ganjil, hasil tandanya positif apa negatif? Sudah ingat? Sudah tahu? Oke, hasilnya di sini adalah negatif, ya, sehingga ini hasilnya adalah 1 per negatif 64, ya. Tuh, bilangan berpangkat negatif. Dirubah dulu ke dalam bilangan berpangkat positif menjadi 1 per. Oke, yang berikutnya ini anak-anakku, lihat. Bu Is mempunyai latihan. Coba, ya, setelah menyimak atau melihat video penjelasan tentang perpangkatan, silakan kalian mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan Bu Is. Yang pertama ini ada negatif 4 pangkat 3, ya. Yang berikutnya 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Yang latihan ketiga atau soal yang ketiga adalah negatif 6 pangkat 5
dibagi negatif 6 pangkat 3. Soal yang keempat, ada 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 0. Nah, kemudian yang kelima, soalnya di sini adalah negatif 8 pangkat negatif 3. Ya, anak-anak, silahkan kalian kerjakan latihan-latihan dari Bu Is. Oke, nah saya beri waktu. Coba setelah kalian sudah mengerjakan nanti, kalian cek jawaban kalian dengan jawaban yang dari Bu Is ya. Tuh, nah, dah. Oke, kita jawab yang pertama ada negatif 4 pangkat 3. Di sini 4 pangkat negatif 4 pangkat 3 adalah negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 sama dengan negatif 64. Sama apa tidak jawaban kalian? Terus ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada soal yang kedua. Jawabannya hasilnya adalah 729. Sama apa tidak dengan jawaban kalian? Dan yang ketiga hasilnya adalah 36. Yang keempat hasilnya adalah 25 dan yang terakhir di sini hasilnya adalah 1 per negatif 512. Nah, itu anak-anakku semua pembahasan video dari Bu Is tentang perpangkatan. Nah, untuk lebih jelasnya atau ingin video-video yang lain dari Bu Is, simak video selanjutnya. Jangan lupa berikan jempolnya kalian kepada Bu Is ya. Video dari Bu Is silakan like atau subscribe. Demikian video dari Bu Is. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Is kalian menjadi paham, kalian menjadi bisa, dan semoga ilmu yang kalian dapatkan dari penjelasan dari Bu Is menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.